Tuh. Maksud saya itu biar kamu tuh lebih rileks, Mo. Makanya saya kasih kamu voucher makan. Makan, Gi. Oh gitu, kirain saya ada apa, Bu? Saya udah mikirnya enggak aja. Terus, ini ada tiket nonton buat kamu nih, untuk 2 orang. Kamu bisa ajakin pacar kamu atau temen deket cewek kamu, terserah. Tapi dipakai ya, kan mubazir. Maaf nih, Bu, saya percaya nggak percaya nih. Ibu kasih voucher makan sama tiket nonton. Tuh berdua lagi, Bu. Mo, maksud saya itu, biar otak kamu tuh lebih fresh, Mo. Jadi kerjaan kamu tuh gak keteteran kayak kemarin gitu. Dan udah deh, Mo, saya tahu. Kamu tuh pasti lagi ada masalah sama cewek, kan? Tapi saya nggak enak nih, Bu, terima ini semua beneran, Bu. Udah deh, Timo, mendingan kamu terima. Kalau nggak saya pecat. Iya, Bu, ya, Bu. Ya, Bu, saya terima ya, Bu. Makasih nih, saya terima voucher makan sama tiket nontonnya, Bu. Nah gitu dong. Masa niat baik saya nggak diterima sih? Iya, Bu. Ya udah, mendingan sekarang kamu cepetan pergi deh sebelum saya usir kamu, cepetan. Udah, kerjaan kamu saya aja yang handle. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, terus cepetan. Nyebelin banget. Masa bos kayak gue nyelesain kerja lapangan? Tapi nggak apa-apa. Yang penting dendam gue terbalas. Gue berkorban sedikit nggak masalah. Aneh. Kenapa tiba-tiba Bukinan baik sama gua ya? Ya tumben-tumbenan aja gitu. Ya mudah-mudahan aja Bukinan lagi dapat hidayah dari Allah ya nggak? Amin, amin. Yang penting sekarang gua nggak harus ngeluarin duit banyak nih buat damai sama Mawar. Kalian berdua ngapain di kamarku? Ngapain pada ngumpul di sini? Mas Fajar, enggak. Kami berdua itu tadi disuruh oleh Tante Gendis untuk nemenin Mas Fajar. Jadi Mas Fajar itu enggak usah sungkan-sungkan kalau mau ngomong minta sesuatu ke kita ya, Bi. Ngomong aja. Kami disuruh jaga sampai Tante Gendis pulang. Kalau Mas butuh makan apa, ngomong saja sama si Mbok, ya Mas. Aku nggak butuh apa-apa. Keluar dari kamarku sekarang. Pergi! Keluar nggak? Keluar kalian! Cepet keluar nggak? Mas Fajar. Keluar nggak? Mas. Keluar nggak kalian? Mas. Aku tahu kalian cuma kasihan sama aku kan? Aku nggak perlu dikasihanin. Keluar! Mas. Aku mendadak berguna. Mas Fajar, Nggak bisa jalan. Mas, nggak boleh begitu, Mas, nggak boleh, Mas, hidup itu nggak boleh, Mas Fajar, nggak boleh kamu seperti itu, Mas Fajar. Bi, Mau ngomong apa kalian? Mau ngejekin aku ya? Enggak. Hah? Enggak, Aku Mas. memang tidak berguna. Nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Hidupku sia-sia sekarang, pergi. Oh, Mas Fajar, Mas, tenang, Mas, ojo marah-marah kayak gitu, Mas Fajar, tenang, Mas, ya Allah, Bibi, Mas, Aku nggak butuh makan, pergi. Mas Fajar, Pergi aja. Mas, Pergi. ayo, Pergi. Mas Fajar, Mas, Pergi. Bibi, ayo, Bibi, Pergi. 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 ayo, Bibi. Kenapa tuh? Itu Tante Gendis, Mas Fajar ya, Bi. Mas Fajar ngamuk, marah-marah, Tante. Itu Tante. Ah! Ah! Kok bisa ngamuk kenapa? Barangkali Mas Fajar lapar, Bu. Loh, makannya marah-marah. Tadi sudah saya suruh makan, tapi punten purun, Bu. Oh, belum makan juga sampai sekarang. Belum. Ya wis, Mbok, nek ngono Mbok balik aja ke tempat Aja, Bu. kerjaan, Mbok. Aja, Ya. Bu. Tante Gendis, Tante, kayaknya Mas Fajar itu, Tante, ya tertekan batinnya, Tante. Terus dia itu tadi tuh bilang dia itu sudah tidak pantas hidup lagi sambil teriak-teriak, Tante. Terus kok kayaknya dia itu mau mengakhiri hidupnya, Tante. Ini bahaya, Tante. Ini dia itu bisa bunuh diri. Ya udah kita lihat. Cepet, Tante Gendis. Astagfirullahaladzim. Fajar, kamu kenapa sayang? Sini sayang, kepala ya. Ush. Nah, kamu kenapa sih? Hah? Kamu yang sabar ya sayang. Kamu jangan ngamuk-ngamuk lagi ya. Ya sayang. Wes tuh, Bu. Nggak usah urusin Fajar lagi. Fajar wes lumpuh sekarang. Nggak berguna. Nggak bisa jalan lagi. Iya, Jar.
Ibu tahu gimana perasaan kamu, Ibu ngerti banget. Tapi kamu lihat tuh, siapa yang ada di pintu? Siapa yang mau ketemu kamu sekarang? Lihat tuh saja. Mas Fajar. Centini. Ini? Udah, Ibu tinggal sebentar ya sayang ya. Masuk mah kita keluar yuk. Tapi Ayo masuk mah kita keluar yuk. duduk sini, Tim. Permisi Bu, yang saya Bu. Tante, sebelumnya saya tuh nyuruh ngapunten sama tante ya. Itu kenapa tante tuh kenapa sih kebawa centini ke sini tante? Takutnya apa? Dia tuh besar kepala, terus dia itu tahu kalau tante itu tuh pasti merestui hubungan dia sama Mas Fajar. Saya nggak ada pilihan lain lagi Mbak Sukma. Saya harus berbuat apa? Tante Gendis, saya tuh cuma mengingatkan Tante Gendis tante ya. Tante harus ingat Mas Fajar seperti itu karena siapa tante? Terus Mas Fajar menentang Tante Gendis karena apa? Terus pilihan saya apa Mbak Sukma? Lihat, anak saya sakit. Dia tidak ada semangat hidup lagi. Diobatin aja nggak mau. Ibu mana yang tega lihat anaknya seperti itu Mbak Sukma? Tante Gendis, saya tuh yakin tante kalau Tante Gendis tuh nanti diremehin sama Centini tante. Dan saya yakin juga pasti di otaknya dia itu berpikir kalau Tante Gendis itu sangat butuh dia, itu pasti tante. Ya mudah-mudahan aja enggak Mbak Sukma. Ya kalau kita berharap yang baik-baik aja Mbak Sukma. Kalau yang jelek-jelek sih buang jauh-jauh deh. Intinya Mbak Sukma, sekarang saya tuh lagi depresif. Lagi bener-bener tekanan batin Mbak Sukma. Saya rasa selama ini saya terlalu egois. Saya nggak pernah mikirin kepentingan anak saya. Makanya selama ini Centini saya tentang habis-habisan. Hasilnya lihat, Fajar jadi seperti ini kan sekarang. Pokoknya mulai sekarang Mbak Sukma, saya harus kesampingkan kepentingan saya sendiri. Yang paling penting buat saya sekarang, Fajar bisa mendapatkan semangat hidup dia lagi. Itu aja. Tante Gendis, tante ini ngomong seperti ini tante yakin tante kalau tante nggak mempermalukan harga diri tante sendiri. Ya nggak apa-apa Mbak Sukma. Kalau anak saya sendiri yang mempermalukan saya nggak apa-apa Mbak Sukma. Yang penting dia bisa bangkit, dia mau bangkit dan dia mau diobatin. Tin, hidup aku sudah hancur, Tin. Apa yang bisa dibanggakan dari laki-laki seperti aku? Laki-laki lumpuh seperti aku sekarang. Berdiri aja aku nggak bisa, Tin. Apalagi jagain keluarga aku. Istighfar mas, istighfar, astagfirullahaladzim. Sampean mesti perbanyak istighfar. Sabar nggih mas. Sampean pasrahkan semua sama Gusti Allah. Dengan sampean memasrahkan itu, insya Allah pasti wonten kekuatan dalam diri sampean. Allah sayang karo sampean mas. Mungkin Allah tahu yang terbaik buat kita. Karena Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kekuatan kita. Dan kita harus bisa bersyukur. Kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga. Keluarga yang kita sayang. Dan kamu kenapa masih mau datang ke sini, Tin? Padahal selama ini aku udah sering buat kamu susah. Kenapa kamu masih peduli sama aku, Tin? Centini kan mesti peduli karo sampean mas. Centini kan sudah menganggap sampean sahabat. Menganggap sampean seperti keluarga. Mosok iyo Centini tidak peduli karo sampean.
Matur suwun nggih, Bu. Mas Fajar, saat niki makan nggih. Aku udah lapar. Kok ndak lapar toh, Mas? Centini suapin, nggih, Mas. Ayo toh, Mas, sampean sing semangat. Kan centini pun wonten teng mriki toh, Mas. Centini suapin nggih. Monggo sampean berdiri dulu, centini bantuin. Monggo, Mas. Nun sewu nggih, Mas. Monggo, Enggak. Biar aku aja. Aku bisa sendiri. Centini bantuin. Hati-hati, Mas. Centini suapin nggih, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Fajar sudah mau makan. Dia juga kelihatan lebih tenang. Bel saya. Sekarang ibu sama anak sama aja ya, keblinger karo centini. Biar aku sendiri aja, Tin. Centini suapin ndak apa-apa. Centini nggak merasa repotan kok, Mas. Monggo. Tidak salah kalau aku begitu mencintai kamu, Tin. Kamu wanita istimewa yang punya hati luar biasa. Ya Allah, tolong beri kesembuhan dan kemudahan buat Mas Fajar. Ya Allah, mudah-mudahan cobaan ini tidak membuatnya terpuruk. Amin ya Rabbal Alamin.